Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah minggu ketiga setelah Epifanias, penyataan Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya, firman Tuhan menguatkan persekutuan kita hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan Allah, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa persekutuan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, Naposo, remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya melanjutkan khotbah ini, saya mau meminta persekutuan kita untuk sama-sama membaca ayat yang ke-9. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-9. Dua, ya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dan hari ini diikat oleh tema minggu, yaitu Allah tempat perlindungan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak pernah berjanji untuk kita, seorang pun di antara kita, supaya kita terbebas dari pergumulan, supaya kita terbebas dari kesusahan, ataupun supaya kita tidak memiliki persoalan atau masalah. Allah tidak pernah berjanji. Tapi yang pasti saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan keseharian kita, kita pasti berhadapan dengan pergumulan, kita pasti berhadapan dengan kesusahan, kita pasti berhadapan sakit dan penyakit. Bahkan kita pasti pernah merasakan sakit hati karena tekanan atau karena himpitan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti hari ini saudara-saudara, untuk memenangkan segala pergumulan, untuk memenangkan apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita hari ini, kita diingatkan bahwa Allah sajalah tempat perlindungan, bahwa Allah sajalah tempat kita mengadu,
Karena sahabat kita sekalipun itu belum tentu setia kepada kita. Maka hari ini dalam minggu Epifanias atau minggu penyataan Tuhan, kita yang bersekutu hari ini bersama-sama diajak bagaimanakah orang yang di dalam Tuhan itu bergumul di dalam prosesnya, bergumul di dalam kehidupannya untuk memenangkan perkara-perkara yang mungkin tidak bisa kita cari jalan keluar, yang mungkin tidak bisa lagi ada pertolongan dari luar diri kita, sebab dunia ini tidak setia, sebab dunia ini tidak mampu memberikan apa yang menjadi sejatinya kebutuhan orang yang percaya. Maka hari ini kita diingatkan bersama-sama bahwa Tuhan sajalah tempat perlindungan, tempat memohon, tempat mengadu. Apa yang dialami oleh Daud sungguh sesuatu yang sangat luar biasa, karena di dalam pemerintahannya, karena ketika dia memerintah menjadi seorang raja, ataupun sebelum dia menjadi seorang raja, banyak orang-orang yang menginginkan kejatuhannya, banyak orang-orang yang menginginkan kehancurannya, banyak orang-orang yang menginginkan supaya dia mendapat malu, banyak orang yang menginginkan keterpurukannya oleh orang-orang di sekitarnya, musuh-musuhnya, sebelum sesudah dia memerintah. Bahkan orang-orang dekatnya sekalipun tidak mampu memberikan harapan untuk membangkitkan dia untuk menjalani persoalan-persoalan itu. Maka ini sebenarnya kesaksian, ini adalah penguatan bagi persekutuan kita, bagaimana orang-orang yang mau melihat teofani Allah, bagaimana orang-orang yang mau melihat penyataan Allah dalam kehidupannya sekalipun dia bergumul. Maka hari ini tidak ada jalan keluar, sebab dunia ini hanya menawarkan janji, dunia ini hanya menawarkan keindahan, tapi bukan kelepasan, bukan kemerdekaan. Maka hari ini saudara-saudara, teofani atau Epifanias yang akan kita lihat dalam kehidupan kita, bagaimana dia berproses, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia bersama-sama dengan Allah untuk memenangkan, untuk keluar dari pergumulan dan persoalan di dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan orang yang percaya. Maka jangan pernah menggantungkan harapan kepada orang lain. Saya pernah begini, ada pernah orang berjanji kepada saya untuk memberikan uang. Kalau nanti begini, saya akan berikan uang kepada Amang sekian puluh juta rupiah. Mendengar puluh juta rupiah ini dengan janjinya ini enak. Tapi jujur, saya nggak pernah membuat janjinya itu, apa yang dia janjikannya itu menjadi budgeting dalam hidup saya, ataupun apa janjinya itu menjadi budgeting dalam keluarga dan anak-anak saya. Tidak. Saya tidak pernah bermimpi membuat janjinya itu menjadi salah satu anggaran dalam hidup saya, tidak. Maka sampai hari ini janjinya itu tidak pernah dikasih. Apakah saya kecewa, Inang? Saya kecewa? Saya tidak kecewa. Karena saya tidak pernah buat apa yang dia janjikan itu untuk menjadi anggaran dalam tanda petik dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya, untuk anak-anak saya. Maka saya tidak kecewa. Apa yang mau saya katakan, saya tidak akan pernah bergantung dengan janji-janjinya. Sebab manusia dapat berjanji dengan kalimat-kalimat yang indah,
Tapi itu belum tentu bahkan sahabat sekalipun. Maka yang kedua, kalau Allah menjadi tempat perlindungan sebagaimana pengalaman Daud, orang-orang yang menginginkan kejatuhan, orang-orang yang menginginkan kehancuran kerajaannya, maka hari ini saudara-saudara, kita diingatkan, gak perlu menggantungkan hidup kepada janji-janji. Apalagi bulan Februari ini bulan-bulan apa? Bukan bulan madu. Banyak orang yang berjanji. Tapi yang pasti orang percaya mampu menempatkan, mampu di dalam kehidupannya bahwa Tuhan saja tempat kita berteduh. Maka jika orang-orang mengaku imannya Allah adalah tempat perlindunganku dan tidak menggantungkan hidupnya kepada dunia ini atau kepada orang lain, maka di dalam kehidupan kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan tanpa beriman kepada Tuhan. Maka hari ini orang-orang yang mengatakan Allah tempat perlindunganku, maka di dalam dirinya keluar untuk menghadapi dan memenangkan semuanya itu dimenangkan karena iman dan kepercayaan kita bahwa Tuhan mampu menyeberangkan kita, bahwa Tuhan mampu mengeluarkan kita, bahwa Tuhan mampu mengangkat kita dari tempat gelap kepada tempat terang, sehingga kita mengatakan bahwa teofani Allah itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita, bahwa penyataan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, benar-benar terjadi. Jadi bukan retorika. Tapi sekali lagi, orang-orang yang mampu menyatakan, orang-orang yang mampu memproklamasikan itu adalah orang-orang yang mau berproses di dalam hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Berproses dalam pergumulannya bersama-sama dengan Tuhan, tidak menggantungkan hidupnya kepada dunia ini. Banyak orang mudah terombang-ambing. Ada angin barat, dia pergi ke barat. Ada angin timur, dia pergi ke timur. Karena dia menggantungkan hidupnya, karena dia menggantungkan arah perjalanannya kepada dunia ini, sehingga ia terombang-ambing. Maka yang menyatakan Allah tempat perlindunganku, hidup di dalam imannya bahwa Tuhan pasti bukan kamu yang menyelamatkan aku, tapi Tuhan Allahku mampu mencarikan jalan supaya aku keluar dari pergumulan kita. Pastikan saja menginang orang yang sudah terombang-ambing, orang yang selalu dimakan oleh panggilan-panggilan zaman ini, pasti kehidupannya menjadi orang yang sangat susah dohalak, yang terombang-ambing karena ajakan dunia. Dia berobat ke sana, enggak sembuh, walaupun dia sudah bawa ayam putih. Dia berobat ke sana, enggak sembuh, karena dia sudah bawa sesaji. Menjadi orang yang capek, menjadi orang yang lelah. Padahal Tuhan berkata kepada orang-orang yang mengandalkan itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masing-masing menghadapi persoalan-persoalan ini dalam pekerjaan, dalam kehidupan anak-anak kita, dalam perjalanan di tengah-tengah keluarga kita.
Tapi yang pasti hari ini, janganlah engkau diombang-ambingkan oleh dunia ini, sekalipun musuhmu menginginkan kejatuhanmu, sekalipun musuhmu menginginkan keterpurukanmu, sekalipun musuhmu menginginkan kejatuhanmu. Tapi pastikanlah bahwa teofani, bahwa epipani itu akan dilihat orang-orang yang berproses dalam dia. Sebab Tuhan itu maha kuasa. Mungkin ada orang yang sakit hati, mungkin ada orang yang menangis karena pergumulannya, karena apa yang dia hadapi, oleh anak-anaknya, oleh pekerjaannya, oleh himpitan orang lain. Tapi yang pasti hari ini saudara-saudara, Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, akulah tempat perlindungan dan pertolongan. Jangan percayakan hidupmu kepada orang lain. Jangan percayakan hidup kita kepada dunia ini. Sebab dunia ini akan berakhir. Dangadong nahot di Portibio. Maka yang pasti begini Bapak Ibu, akan keluar dalam diri kita dependent, tergantung. Jadi kalau orang yang tergantung, hidupnya bukan karena hidupnya lagi. Kalau Paulus mengatakan demikian, en Kristo, orang-orang yang di dalam dia, orang-orang yang di dalam Kristus itu bukan karena dia lagi dia menjadi hidup, tapi karena Allah yang hidup di dalam diri kita itu yang membuat kita hidup. Maka jangan pernah bersandar kepada pikiranmu sendiri. Sebab ketika Allah kita telah memasukkan dia menjadi dia yang hidup dalam diri kita, maka dia yang mengendalikan kita. Tergantung kepada dia. Tugas kita mencari dia dan melakukan apa yang dia perintahkan. Dependent, tergantung. Sama seperti seorang pengemis, kalau kita lihat di traffic light, hidupnya itu tergantung kepada orang yang berbelas kasih kepada dia. Hidupnya itu tergantung kepada orang yang memberikan sesuatu kepada dia. Hidupnya itu tergantung bukan karena dirinya. Kalau pemazmur mengatakan sama seperti bayi yang tergantung kepada susu, air susu ibunya, like a child at the breast. Itulah hidupnya. Maka demikian juga kita Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita mampu melihat teofani, sehingga kita mampu melihat penyataan Allah dalam persoalanmu, dalam pergumulan kita, dalam kesusahan yang kita hadapi, dalam cita-cita kita, dalam perjalanan tahun 2024 ini. Mungkin banyak peristiwa atau yang kita inginkan dalam kehidupan kita yang belum terjadi, tapi pastikanlah Tuhan mampu melakukannya sehingga engkau memuji Dia. Penyataan Allah itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Amin. Nyata. Tergantung. Maka jangan pernah lepaskan dia. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harta itu penting, uang itu penting, sinamot itu penting. Dan kalau ada orang di antara kita yang mengatakan bahwa uang itu tidak penting, bahwa jabatan itu tidak penting, bahwa nama baik itu tidak penting, itu adalah munafik. Orang Kristen bukan orang yang munafik. Uang itu penting, jabatan itu penting, nama baik itu penting, kuasa itu penting. Tapi yang pasti hari ini juga kita belajar dari firman ini, sebagaimana Daud, dia tidak bersandar kepada kerajaannya. Dia tidak bersandar dengan kekayaannya, tapi dia bersandar kepada Tuhan supaya kekuasaannya itu, supaya jabatan itu boleh menjadi sesuatu kepada orang lain. Sebab semuanya itu akan sia-sia tanpa di dalam Tuhan.
Saya tahu ada begini ya Mang Inang. Ini pergumulan kami juga. Ada satu keluarga harus meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan pelayanannya, karena terlilit tawaran dunia ini. Saya tidak pernah bawa HP, tapi kalau HP itu, di HP itu ada judi online, ada pinjaman online. Abang Inang, kalau ada yang pinjaman online, saya bilang sekarang gak ada menangnya itu ya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah, ya, gak ada itu. Ada yang di sini main judi online, gak ada itu. Tawaran dunia itu menghancurkan itu. Dia terlilit karena keinginannya cepat-cepat menjadi orang kaya. Karena keinginannya cepat-cepat memiliki uang. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia harus pergi meninggalkan kampung halamannya. Dia harus pergi meninggalkan pelayanannya. Karena apa? Karena akhirnya menjadi malu. Karena akhirnya terlilit dengan apa yang dia lakukan. Maka jangan pernah kita diingatkan begini. Harta itu penting. Tapi pastikan orang yang menikmati berkat apa yang dia miliki akan lebih bersuka cita dengan usahanya dia sendiri, dengan doanya sendiri, daripada itu hasil daripada mandobo. Tahu apa mandobo? Mencari keuntungan bukan dari jalannya. Lebih bersuka cita orang yang menikmati apa yang dia dapat dengan kerja kerasnya, dengan doanya, dengan berkat yang dia terima dari Tuhan. Itu lebih bersuka cita. Maka pemazmur juga mengingatkan, janganlah engkau mencari semuanya itu dengan jalan yang curang. Jangan jalan yang curang. Sebab hidup orang yang bersuka cita adalah orang yang mensyukuri. Kita pastikan Amang Inang, orang yang bersuka cita adalah orang-orang yang mensyukuri apa yang dia terima dari Allah, apa yang dia rasakan dari Tuhan, bahwa itu semua bersumber dari Tuhan. Maka itu akan menggerakkan dia dalam kehidupannya menjadi orang-orang yang memiliki tenaga bersuka cita. Bukan karena apa yang dia dapatkan. Apalagi kalau dalam bahasa Batak itu dikatakan dari kekayaan, dari hasil yang mandobo, dari hasil yang tidak benar. Kalau ada orang-orang muda di sini yang main judi online, hari ini saya katakan bertobatlah, selesaikan itu. Gak ada menangnya itu. Kehancuran itu. Kehancuran. Jangan bersandar kepada uang, tapi carilah uang sebanyak-banyaknya. Karena kita melihat cinta kasih dari Tuhan, itu akan membuat kita bersuka cita. Karena semua akan berakhir. Siapa yang paling kaya di dunia ini? Alexander Agung, orang yang hebat. Tapi ketika dia meninggal, tangannya tetap begini. Tidak bawa apa? Orang Batak yang paling kaya siapa? DL enggak bawa apa-apa. Enggak bawa apa-apa. Tetap kalau orang Batak sudah maranak marboro, marpahopo sian anak marpahopo sian boru, paling dari gini kian menjadi, ya kan? Hanya itu aja bedanya. Kalau dia masih belum punya pahopu dari anak, punya pahopu dari boru, tangannya begini kelihatan. Oh, dang marpahopu do pesian anak, dang marpahopu do pesian.
Tapi kalau sudah marpoho pusian anak, marpoho pusian baru tangannya, itu aja. Uangnya yang berapa triliun itu tidak bisa dibuat di ATM supaya bersama-sama dia nanti di liang kubur. Nggak bisa. Semua berakhir. Maka hari ini saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hati melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Tuhan menguatkan kita, Tuhan memberkati kita. Sebagaimana kita belajar dari firman ini, yang menjadikan Allah tempat perlindungan, sehingga setiap orang yang bersekutu hari ini mampu melihat teofani atau penyataan Allah dalam kehidupan kita, dalam proses untuk memenangkan itu semua, sehingga kita mengatakan puji Tuhan, haleluya. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena firman-Mu yang menyapa kami. Engkaulah Allah tempat perlindungan kami, Allah sumber berkat dan pengasihan, kesembuhan, sukacita dan damai sejahtera. Dalam kehidupan kami menghadapi berbagai pergumulan hidup, kesusahan, penderitaan. Tapi kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang menopang, Allah yang menguatkan kami, Allah yang memberkati, Allah yang memberikan sukacita untuk kami. Maka terpujilah Engkau, sehingga kami dapat memenangkan semuanya itu di dalam Engkau ya Allah di surga. Sehingga kami mampu melihat teofani, melihat penyataan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami mengaku Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah hidup kami, dalam pekerjaan, dalam keluarga dan anak-anak kami, dalam setiap pergumulan kami, hanya kepadamu ya Allah, sehingga kami mengaku Engkau adalah Allah, Tuhan sumber pertolongan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit dan penyakit. Ya Bapa di surga, kami tahu bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul karena sakit dan penyakit di rumah sakit ataupun yang di rumah mereka. Biarlah kesembuhan itu boleh benar-benar terjadi. Terkhusus untuk Inang Sintua Oer Boru Panggabean yang sudah menerima perjamuan kudus, yang saat ini dirawat di rumah sakit Murni Teguh. Engkau yang menguatkan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kesembuhan. Tapi biarlah semuanya itu terjadi atas kehendak Tuhan. Berkati juga semua keluarga dan anak-anak mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat semua rencana gereja Tuhan di tengah-tengah perjalanan gereja-Mu. Biarlah Engkau memberkati, biarlah Engkau yang menolong para pelayan, diikat oleh cinta kasih Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk memuliakan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk negara-Mu ya Bapa, negara kami yang akan melaksanakan pemilihan umum tanggal 14 Februari yang akan datang. Biarlah Engkau yang memberikan kedamaian, biarlah Engkau yang memberkati pemerintah kami agar semua boleh dijalankan dengan baik sebagaimana kehendak Tuhan, agar damai sejahtera dan sukacita boleh terjadi di tengah-tengah gereja-Mu. Bahkan di tengah-tengah negara kami ada damai sejahtera. Kami berdoa terkhusus untuk saudara kami, untuk jemaat Tuhan yang rindu
untuk melayani Tuhan di tengah-tengah negara kami. Kami berdoa untuk mereka terkhusus, untuk anakmu Kristanto Exodus Lumbangau yang rindu untuk melayani Tuhan di DPRD tingkat 2 Kota Medan. Untuk saudara kami Tolupan Silitonga, untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Kombes Pol Dr. Maruli Siahaan untuk DPR RI. Kami berdoa buat mereka anak-anak Tuhan. Biarlah karena cinta kasih-Mu, biarlah karena kebaikan Tuhan, rencana Tuhan itu boleh terjadi buat mereka, sehingga mereka kami percayakan menjadi wakil-Mu di tengah-tengah negara kami, bangsa dan negara kami, terkhusus untuk gereja-Mu, untuk membawa suara, membawa kebaikan di tengah-tengah negara kami. Kami berdoa untuk mereka, biarlah Tuhan yang memberkati, yang menjauhkan mara bahaya, yang memberikan kesehatan hati, tubuh dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh benar-benar melihat cinta kasih teofani Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terimalah kami. Amin.